Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Bela Palestina, Indonesia dipuji dunia internasional. Ya memang sudah tidak diragukan lagi gitu kan, solidaritas Indonesia untuk Palestina ini. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Sudah tidak diragukan lagi ya cintanya Indonesia untuk Palestina gitu. Sampailah sekarang selalu konsisten. Perang yang terjadi antara Israel dan Palestina dalam beberapa pekan terakhir terus berlangsung. Korban terus berjatuhan, tidak tahu kapan serangan yang begitu ganas akan segera berakhir. Namun yang pasti, Indonesia telah menyatakan sikap dan mengutuk keras agresi Israel ke Palestina. Kemerdekaan Palestina selalu menjadi salah satu poin utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia. My presence here today is intentional to show Indonesia consistent support toward Palestinian cause. Mr. President, it is a natural and the legal right of Palestine to be a full member of the United Nations. The road toward Palestine membership has been and will remain bumpy. Everybody knows that. But I'm sure this bumpy road will not stop Palestine and the international community to fulfill this right. Dalam sidang Majelis Umum PBB, Indonesia terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Dukungan Indonesia untuk rakyat Palestina merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Kebijakan itu sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno. Bahkan Indonesia menolak untuk mengakui Israel sebagai sebuah negara, hingga kesepakatan damai tercapai antara Israel dan Palestina. Dukungan penuh Indonesia kepada Palestina tidak lepas dari peran besar negara tersebut dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tahun 1945, Indonesia masih harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional sebagai negara berdaulat. Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dukungan Palestina diwakili oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, seorang mufti besar Palestina. Maka tidak heran jika sampai sekarang Indonesia terus konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bahkan Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tahun 1962 menyatakan dengan lantang, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel, kata beliau. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah Indonesia terus mendukung persiapan Palestina untuk menjadi negara merdeka, termasuk dengan memberikan bantuan ekonomi dan kemanusiaan. Selain bantuan kemanusiaan, Indonesia juga memberikan bantuan pengembangan kapasitas untuk mempersiapkan negara Palestina yang merdeka, kata Jokowi. Presiden menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan pers bersama dengan Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Terkait kerjasama ekonomi, Jokowi menyebut perdagangan kedua negara terus meningkat, yaitu pada Januari sampai Juli tahun 2022 yang naik 21,28% dibandingkan dengan periode sebelumnya di tahun 2021. Indonesia telah memberikan fasilitas unilateral berupa pembebasan bea masuk untuk kurma dan zaitun dari Palestina ke Indonesia, dan akan diteruskan untuk produk-produk yang lain dari Palestina, tambah Jokowi. Hal tersebut merupakan bentuk lain dukungan Indonesia kepada Palestina. Dan Indonesia berharap, kerjasama ekonomi dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, katanya. Indonesia juga berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kapasitas. Bantuan ke Palestina bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat sipil. Saat ini,
MUI atau Majelis Ulama Indonesia, tengah memproses pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron, Palestina, ungkap Jokowi. Presiden mengatakan, kunjungan PM Stayeh merupakan kunjungan resmi pertamanya ke Indonesia sebagai Perdana Menteri. Indonesia dan Palestina adalah sahabat dekat. Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina, kata Jokowi. Selain itu, dunia internasional hingga saat ini terus mendorong terwujudnya solusi damai antara Palestina dan Israel, yang utamanya berdasarkan pada prinsip two-state solution, sebagaimana dimandatkan dalam berbagai resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Namun, berbagai tantangan semakin menghadang perjalanan proses perdamaian di antara keduanya, seperti keputusan Amerika Serikat pada tanggal 6 Desember 2017 untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan diikuti dengan pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada tanggal 14 Mei 2018. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Indonesia secara konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong berdirinya negara Palestina di bawah prinsip two-state solution, termasuk dalam penyelenggaraan peringatan 60 tahun KAA pada April 2015. Dalam peringatan itu disepakati Declaration on Palestine untuk menggarisbawahi dukungan negara-negara Asia dan Afrika terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaannya, dan upaya menciptakan two-state solution. Selain itu, Perdana Menteri Palestina Mohammad Stayeh memuji keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam mengelola keragaman di Indonesia. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap dapat terjaga dengan baik. Kami sangat mengapresiasi hikmah dan kebijakan Yang Mulia Presiden Jokowi dalam mengelola adanya keanekaragaman di Indonesia, yang memerlukan kebijakan luar biasa, yang mana Yang Mulia Pak Presiden berhasil mengelolanya, kata PM Stayeh. PM Stayeh menegaskan, kunjungan resminya ke Indonesia merupakan puncak hubungan 33 tahun bilateral diplomatik kedua negara. Ia menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman yang telah dilakukan kedua negara. Penandatangan perjanjian kedua negara, saya tidak melihatnya dari sisi material. Ini menunjukkan betapa dukungan nyata bagi Palestina dan Indonesia baik dalam bantuan, capacity building, ujar PM Stayeh. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi itulah konsistennya Indonesia gitu ya dalam mendukung perjuangan Palestina mendapatkan kemerdekaannya gitu. Sudah tidak diragukan dari zaman dulu lagi sampailah sekarang ini gitu ya. Kita selalu lihat bagaimana Indonesia selalu menyuarakan isu Palestina di sidang ataupun Dewan PBB ini. Memang Indonesia selalu bersuara gitu. Jadi tidak diragukan lagi ya, konsisten dan selalu bersuara untuk Palestina ini. Keren Indonesia. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.